Halo teman-teman sahabat Intel Cuan. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dalam kesempatan ini teman-teman, kita ada sedikit waktu untuk bahas update atau perkembangan project CTC Plus atau PlusFi. Sebelumnya kemarin itu harga si Z Plus atau ZCP itu udah mulai ada peningkatan ya teman-teman. Dan harga CTC Plus juga dalam 24 jam kemarin itu sudah naik 100%, sekarang 111% lagi nih CTCP-nya. Jadi teman-teman bisa kumpulkan CTCP-nya. Sebelumnya sudah saya kasih caranya di video sebelumnya, tinggal cek di channel Intel Cuan. Namun teman-teman, ada informasi yang tak kalah menarik adalah dalam project si PlusFi itu. Sebentar, kita masuk ke web3-nya dulu ya teman-teman. Jangan lupa gunakan link plusfi.app. Kita masuk. Jadi teman-teman, mereka itu udah banyak update fitur ya, walaupun memang belum 100% bisa digunakan karena masih progres gitu mungkin. Sebentar, kita pilih yang menarik dulu ya teman-teman dan bisa dikerjakan. Oh iya, untuk yang mining BTC Plus ini dia masih maintenance ya teman-teman. Menurut informasi sih dia miningnya itu gratis sampai tahun baru 1 Januari gitu, tapi sampai sekarang dia masih maintenance nih, artinya belum bisa kita jalanin gitu ya. Lalu untuk yang pool teman-teman, yang pool ini itu dia menggunakan token si Z Plus atau ZCP. Nah, kita bisa gunakan ini, tokennya boleh kita beli dari wallet eksternal, dari DEX gitu ya, atau kita dapatkan dari prediction. Lalu kita masukkan ke dalam pool ini, tinggal kita staking, klik staking, lalu mau masukin berapa, lalu nanti ada gas fee sekitar Rp500 gitu ya kalau nggak salah, tapi dalam bentuk BNB. Lalu dia akan berjalan. Nah, ini daily rewardnya itu totalnya 3%, tapi yang kita dapat itu 1,5% untuk reward kita pribadi, 1,5% itu untuk komisi level. Begitu informasi yang kita dapat ya teman-teman. Lalu terus dia akan berjalan, tapi yang menarik adalah dia ini nggak di lock teman-teman, modalnya nggak dikunci. Jadi kalau teman-teman misal staking dimasukkan ke pool 100 Z Plus gitu ya, dia di sini akan tetap terus 100. Nah, rewardnya ini yang bisa kita klaim per hari. Tinggal kita klik rewardnya ini, nanti dia bisa di sebentar. Nah, ini nanti dia bisa diklaim gitu ya. Nah, untuk biaya klaimnya itu sekitar Rp5.000 dalam bentuk BNB. Lalu dia akan tetap terus berjalan sampai teman-teman unstake. Jadi kalau ada yang tanya berapa hari poolnya itu atau staking itu berjalan, durasinya tidak ada durasi teman-teman. Jadi sampai teman-teman unstake atau off kan, atau bahasa awamnya itu matikan gitu ya, dia baru akan selesai. Jadi selama masa dia masih berjalan, kita akan tetap terus dapat reward hariannya atau daily rewardnya ini dari berapa yang kita staking gitu ya. Lalu untuk unstake ini tinggal kita isi berapa yang mau kita staking, lalu kita klik unstake now. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kalau kita mau unstake itu dia ada biayanya teman-teman. Jadi minimal itu 100 Z Plus yang di unstake, dan biaya unstake-nya itu sekitar 45 ribuan berbentuk BNB. Itu sekali unstake. Lalu setelah unstake dia akan muncul dan masuk ke dalam wallet sini. Wallet si Z Plus ini. Nah, ini di sini. Kalau mau masukkan ke token pocket dari wallet available ini, klik remove, lalu ada biaya lagi teman-teman sekitar Rp18.000 dalam bentuk BNB. Kalau itu sudah selesai semua, baru dia
akan masuk ke wallet eksternal atau token pocket kita atau trust wallet, tergantung teman-teman pakainya apa gitu ya teman-teman. Itu terkait pool dari si Z Plus ini. Oh ya, informasi lagi teman-teman, untuk pool ini menurut informasi yang ku dapat, setelah kita misalnya teman-teman unstake, dia itu akan terkunci sekitar 1 hari teman-teman. Kalau ku lihat dari grup itu, dia bahkan ada yang 3 hari terkunci baru masuk ke wallet available ini. Jadi setelah dia unstake di depan pool tadi itu, dia sekitar 1 sampai 3 hari katakanlah begitu ya estimasinya, baru bisa masuk ke si wallet available ini. Nanti di wallet available ini saat kita remove untuk masuk ke token pocket, dia pun akan menunggu lagi estimasi sekitar 24 jam ya gitu teman-teman. Jadi ditelatenin aja kalau memang mau dijalanin gitu ya. Kita harus sabar-sabar juga, karena namanya kripto kita nggak tahu ke depannya bagaimana termasuk harganya juga gitu ya. Nah oke. Lalu ada juga yang bertanya, sebenarnya kemarin itu di video sebelumnya ada tuh di bagian pertengahan kalau nggak salah ada saya bahas soal prediction, tapi ini sekarang kita bahas prediction. Jadi prediction itu teman-teman, dia itu ada 2 pilihan. Jadi disclaimer ya, ini murni prediction atau prediksi untuk menebak harga si CTC Plus ini 5 menit ke depan. Nah ini masih kalkulasi dulu nih. 5 menit ke depan tuh kayak gini nih. Ini tuh menurut harga menurut waktu sistem mereka ya, bukan waktu Indonesia Barat. Jadi intinya kita akan memprediksi atau menebak 5 menit ke depan harga CTC Plus apakah naik atau long ini, apakah turun atau short ini. Begitu ya simpelnya teman-teman. Jadi ini bukan trading. Kalau trading itu kan kita dalam market gitu ya, kita ada jual beli. Kalau ini kan kita murni tebak-tebakan. Kalau menang ya kita dapat perkalian, menangnya berapa perkaliannya. Kalau kalah ya sudah hangus gitu kan, hilang gitu aset kita. Jadi caranya adalah teman-teman tinggal lihat di market, atau kalau mau yang ikut, atau kalau hanya sekedar gambling gitu ya, tinggal tentukan aja dalam 5 menit ke depan menurut teman-teman prediksinya itu akan naik atau turun. Kalau menurut teman-teman itu, menurutku 5 menit ke depan dia itu akan naik, ya sudah pilihlah long atau yang hijau ini. Tinggal masukkan nih berapa CTC plusnya yang mau kita masuk, lalu tinggal enter now. Nah, tapi kalau menurut teman-teman itu 5 menit ke depan dia akan turun, ya masukkanlah short atau merah ini, masukkan CTC plusnya, enter now. Jadi begitu ya teman-teman. Dan sebagai informasi lagi, dia itu akan memakan gas fee di entry ketiga tiap periode 5 menit. Jadi kalau ini entry pertama dia masih gratis, entry kedua dia juga masih gratis, lalu yang ketiga baru dia akan kena gas fee sekitar 300 sampai 400 perak dalam bentuk BNB. Lalu dia nggak akan langsung masuk teman-teman hasilnya, jadi dia harus menunggu sekitar 2 periode atau 10 menit. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih di sini apakah hasilnya win atau profit, atau dia juga hasilnya akan loss atau kalah gitu ya. Kalau dia profit dan win, dia akan muncul di sini nih untuk kita claim. Nah, ini dalam waktu 24 jam dia harus terklaim, karena setelah 24 jam dia akan hangus. Begitu peraturannya ya teman-teman. Lalu dari kita melakukan prediction ini, kita akan mendapatkan token Z Plus. Nah, ini seperti yang sudah aku jalani. Jadi ini dihitung, si Z Plus ini dihitung dari berapa CTC Plus yang kita masukkan ke dalam prediction. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin di sini, misal di long itu 100 gitu ya, 100 CTC Plus. Nah, ternyata prediksi kita 5 menit ke depan itu ternyata betul. Berarti Z Plus yang kita dapat adalah 100 CTC Plus dikali 0,01.
Berarti segini teman-teman, bentar ya. Misal kita tadi entry itu 100 CTC plus dan kebetulan hasilnya adalah win, berarti Z plus yang kita dapat adalah 100 dikali 0,01. Nah, berarti 1 Z plus nih yang kita dapat teman-teman. Tapi kalau ternyata prediction kita itu salah atau kalah, si CTC plus yang kita masukkan 100 itu akan hangus. Tapi perkalian si Z plusnya dia akan lebih besar. Dia perkaliannya 0,02 teman-teman. Jadi kalau menang dari 100 CTCP kita dapat 1 Z plus. Kalau kalah dari 100 CTCP kita dapat 2 Z plus. Begitu ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan apa yang ada. Dan jangan lupa gunakan uang bebas nih. Jangan gunakan uang beras gitu ya. Karena banyak nih yang nanya sama aku nih di luar grup, di luar channel juga ya. Banyak yang nanya, gimana bang sarannya gitu kan, apakah kita gaspol, apakah kita gaya batu aja gitu. Gaya batu itu maksudnya diem aja ya, nggak diapa-apain gitu ya teman-teman, atau kita gimana nih bang nih. Ya aku nggak bisa berkomentar banyak teman-teman, karena yang namanya dunia kripto itu segala halnya tidak pasti, dan yang terpenting adalah semua hal bisa terjadi, termasuk apapun itu ya, termasuk project apapun itu, dan termasuk semua apapun token kripto itu. Jadi kalau ada yang bertanya demikian, jawabanku ya, kalau teman-teman yakin dan punya, yakinnya harus 100% ya teman-teman, jangan yakin setengah-setengah gitu ya. Kalau teman-teman yakin 100% dan punya uang bebas, yang artinya kalau uang bebas ini terkena risiko, hidup teman-teman aman-aman aja gitu ya, nggak terguncang, itu boleh diteruskan. Dengan catatan itu pun jangan terlalu gaspol, karena namanya hati manusia kita nggak tahu nih. Walaupun 100% yakin dan gunakan uang bebas, tapi tetap masih aja kadang kecewa gitu kan. Jadi tetap money management teman-teman, diatur keuangannya. Walaupun uang bebas, tetap diatur keuangannya. Apalagi kalau nggak punya uang bebas, punyanya uang beras nih bang gitu. Wah ini repot teman-teman. Karena yang namanya uang beras itu kan, itu harus standby dan harus siap dipakai kalau kita butuh. Sementara di kripto atau di airdrop semuanya bisa terjadi, baik itu rugi, baik itu untung, semua bisa terjadi. Jadi aku sangat menyarankan hindarilah kita gunakan uang beras, itu sangat amat aku sarankan untuk dihindari. Apalagi kalau boleh dapat dari ngutang, dari minjem, pakai uang saudara, uang orang tua, atau lagi bahkan jual aset yang lebih berharga. Nanti dulu deh teman-teman ya, perbanyak dulu tabungannya atau keyakinannya gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu. Mohon maaf tadi agak sedikit curhat. Bukan curhat sih, itu kan apa ya, disclaimer ya. Dan itu murni menurut opini pribadiku. Karena nggak patutlah kita menyarankan orang harus gaspol sementara kita nggak ngasih edukasi yang jelas gitu kan. Karena nggak semua member itu punya wawasan yang luas, dan nggak semua member itu ahli kripto. Jadi kita tetap harus kasih tahu resiko, peluang, dan juga kedepannya. Jadi teman-teman, sampai akhirnya adalah project ini masih bisa kita garap, karena ini pun ekosistem masih bisa berjalan ya. Dia pun juga akan banyak ini juga rilis fitur-fitur baru, dan termasuk si mining BTC Plus ini, masih maintenance ini, karena dia menurut informasinya si BTC Plus itu dia akan digunakan untuk pembayaran. Kita masih samar sih teman-teman informasinya, tapi intinya dia itu bisa nyambung untuk nanti AdSense atau pembayaran AdSense atau komisi AdSense gitu ya. Aku juga belum dapat informasi jelas. Intinya untuk AdSense iklan teman-teman.
baik itu nanti dia dipakai di Google AdSense atau YouTube, kita nggak paham. Tapi intinya seperti itu, akan ada momen dimana BTC Plus itu bisa dibutuhkan gitu ya dalam dunia nyata gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, segitu dulu informasi terbaru mengenai CTC Plus ini dan PlusFi ini. Terima kasih yang sudah menyimak, dan jangan lupa diklik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video informasi di hari berikutnya. Saya Intel Cuan, sampai berjumpa pada video berikutnya.